Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel P. Yusmik P. Poe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14:52 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Ahmad Edi Subianto, Yunita Ramadhani, Francisca, Dewi Nurul Sapitri, Dian Kusnul Khotimah, Imade Gede Widya Tanaya, Alifah Ramawati, Agus Niwan Etra, Indah Karmadaniah, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Yunita Nuwulantari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian untuk pengucapan perkara nomor 1. Untuk nomor 2, kami dari majelis Pak Mulia, Bang Mulia, apakah akan dibacakan secara keseluruhan ataukah Mahkamah diizinkan atau disetujui untuk menyampaikan pada poin-poinnya saja? Kalau pertimbangan hukum yang akan dibacakan itu sama dengan pertimbangan hukum yang diberikan pada perkara nomor 01, kami tidak keberatan untuk tidak dibacakan, tapi dalam hal yang berbeda kami mohon untuk dibacakan supaya kami bisa mengetahui pertimbangan. Sebagian besar sama, Bapak. Kalau yang berbeda nanti mungkin pemohon bisa mempelajari secara detail di naskah putusan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya disepakati kami akan sampaikan karena kami tidak akan memecah pada pembahasan pertimbangan. Yang Mulia, kami mohon kalau bisa kalau ada yang dissenting untuk dibacakan. Tapi yang diusulkan oleh Ketua Majelis kami bisa menyetujuinya. Baik, ini para yang dissenting sudah sepakat untuk dianggap dibacakan. Sama begitu juga. Oh, jadi ya dissentingnya sama juga ya? Ya. Boleh kami bacakan untuk putusannya? Boleh. Izin yang mulia. Baik. Apa boleh kita izin istirahat sholat dulu? Sebentar sini Pak Ari. Paling Waktunya kalau udah habis yang mulia. Waktu zuhurnya udah habis. ini kalau disepakati oleh pemohon nomor 1 paling hanya 10 menit kami membaca. Mungkin tidak terlalu terlambat untuk sholat. Atau boleh secara simultan ya. Pak Bambang sholat dulu, nanti diganti Pak Ari. Monggo. Soalnya kami juga menghitung waktu itu juga. Silakan yang Mulia. Baik, terima kasih. Putusan nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh 1 nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP, 2 nama Profesor Dr. HM Mahfud MD SH SU MIP. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis SH LLM dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang bernulis hukum di HKN L lantai 5 Gedung TPN Ganjar Mahfud, Jalan Kebun Sirih nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat.
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan yang kesemua adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Prabowo Subianto. 1. Nama Prabowo Subianto. 2. Nama Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihsamadra, Esa MSc dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya disebut tim pembela Prabowo Gibran yang berlama di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78 Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon pihak terkait Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon pihak terkait Bawaslu, maksudnya dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia, membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon, termohon pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya atau Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara atau TOPGUN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Center for Law and Social Justice, Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hardinoto, M. Busro Mukodas dan kawan-kawan, Organisasi Kemasyarakatan Dewan Mahasiswa Jusisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Megawati Soekarno Putri yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia Yakin, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia ABDI, Stefanus Hendrianto, serta komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil KCP Jurdil. Memeriksa alat bukti pemohon, termohon pihak terkait dan Bawaslu. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon penting bagi Mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden aku berkaitan dengan perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama, yakni penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua permohonan diulang dalam kedua perkara tersebut antara perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 dan perkara nomor 2 tahun 2024 saling berkaitan dan berkelindan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redundansi, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh Mahkamah karena dianggap
Karenanya dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang terdapat dalam permohonan aku dianggap tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan KPU 360/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang setelah Mahkamah cermati dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, angka 1 sampai dengan 10 dianggap diucapkan. Terhadap masing-masing dalil tentang ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Dalil pemohon mengenai DKPP melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidakefektifan dan tidak netralan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum inkasu Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara